Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel aku, Kaktus Hitam Putih. Oke, jangan lupa di awal-awal nih aku bilang terus, jangan lupa subscribe and follow Instagram aku @kaktushitamPutih. Oke, kali ini kita bakalan bahas tentang perempuan selanjutnya yang akan menjadi pelajaran untuk kita sebagai muslimah akhir zaman. Langsung aja kita masuk ke videonya, cekidot. Nah, teman-teman ingat gak kisahnya Nabi Ismail yang waktu itu ditinggalkan oleh ayah beliau bersama ibu beliau di gurun tandus? Nah, jadi kan setelah keluarnya air Zam-Zam, kan dimulai tuh kehidupan tentang Nabi Ismail dan Siti Hajar di situ. Nah, kemudian ada datang rombongan dari, ini kita sambung ya, kalau misalnya teman-teman yang belum nonton, silahkan nonton dulu dengan judul Kisah Siti Hajar di postingan aku sebelumnya. Nah, jadi datang kelompok ataupun rombongan yang biasa melakukan perjalanan atau berkemah gitu untuk menemukan tempat tinggal yang baru. Itu dari suku Jurhum namanya. Nah, datanglah orang ini, teman-teman. Datang ke lokasi yang agak jauh dari Siti Hajar. Pertama dari tempat Siti Hajar sama Nabi Ismail. Tapi mereka kan ngeliat tuh adanya air ataupun bisa tempat untuk ditinggali gitu. Dari atas mereka ngeliat ada burung-burung terbang gitu kan. Di daerahnya itu pasti biasanya ada air ataupun ada sumber kehidupan lah gitu. Nah, akhirnya orang-orang ini kan penasaran apakah di sana memang ada air, karena biasanya sebelum kejadiannya Nabi Ismail ini memang nggak ada air sama sekali di situ. Memang gurun tandus nggak ada sumber kehidupan sama sekali. Jadi rombongan ini mengutuslah 2 orang untuk mengecek apakah benar ada air atau cuman mungkin bangkai atau apa gitu kan. Udah, pergilah orang tuh. Udah sampai sana dan alhamdulillah memang ada air. Jadi rombongan ini datang ke lokasinya Siti Hajar dan Nabi Ismail yang ketika itu masih lumayan muda, masih kecil. Kemudian mereka bertanya kepada Siti Hajar, wahai Siti Hajar, apakah boleh kami ikut tinggal bersama kalian di sini, membangun tempat tinggal lah di sini, itu kan? Terus Siti Hajar bilang boleh, tapi sumber air ini, ibaratnya akses untuk air ini adalah milik kami, gitu kan? Siti Hajar bilang. Kemudian mereka rombongan-rombongan ini setuju, karena kalau misalnya aksesnya milik Siti Hajar berarti bisa beli gitu airnya gitu kan. Maksudnya bayar upah lah gitu. Akhirnya tinggal di situ, mulai dari situ mereka mengabarkan kepada keluarga yang masih di tempat yang jauh ataupun yang ditinggal dalam perjalanan gitu, dikabarkan untuk tinggal di lokasi ini. Akhirnya di situ mulailah kehidupan, banyak banget pemukiman yang akhirnya terbangun. Kemudian Nabi Ismail yang masih kecil belajar bahasa Arab dari suku Jurhum ini, teman-teman. Lalu Siti Hajar mendidik Nabi Ismail dengan sangat luar biasa. Hingga Nabi Ismail itu gede, terus kan ada peristiwa yang satu lagi. Ketika Nabi Ismail mau dibawa oleh Nabi Ibrahim untuk dikurbankan, yaitu dibawa ke Mina, dari lokasi tersebut dibawa ke Mina. Tapi sampai di sana oleh Allah itu diperintahkan kepada malaikat mengganti Nabi Ismail dengan domba dari surga ataupun kibas lah gitu. Akhirnya setelah itu Nabi Ismail kan hidup kembali, maksudnya melanjutkan kehidupan beliau. Dan suatu ketika Nabi Ismail menikah dengan satu perempuan dari sekitaran lokasi air Zam-Zam tadi. Nah, setelah menikah, Nabi Ibrahim kan di sana tuh, di Syam, di tempatnya Siti Sarah. Nabi Ibrahim itu kan datang ke lokasinya Nabi Ismail, maksudnya berkunjung kepada anak lah gitu. Tapi nggak ada Nabi Ismailnya, teman-teman. Yang ditemui oleh Nabi Ibrahim adalah istri beliau. Kemudian istrinya ini nggak tahu, orang tua ini siapanya gitu, Nabi Ismail, nggak tahu. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim bertanya ke istrinya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim tanya nih, di mana suami kamu gitu kan. Istrinya jawab, beliau lagi pergi mencari nafkah untuk kami. Kemudian Nabi Ismail tanya lagi, bagaimana keadaan kalian? Pokoknya banyak-banyak bincang, habis itu ditanya, bagaimana keadaan kalian? Ataupun apakah kalian baik-baik saja gitu kan, bagaimana rumah tangga kalian gitu-gitu. Terus si istri ini menjawab, kami sangat kesusahan, banyak keburukan yang terjadi sehingga kami mengalami banyak masalah ini itu. Pokoknya banyak keluhan yang disampaikan ke Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada si istri ini, oh begitu gitu kan. Jadi nanti kalau seandainya suami kamu pulang, titip salam ya dari saya gitu katanya.
kata Nabi Ibrahim tadi, dan katakan kepadanya untuk mengubah palang pintu rumahnya gitu. Udah, pergilah Nabi Ibrahim, pergi lagi gitu kan. Kemudian setelah beberapa saat, udah mungkin kalau misalnya tadi pertemuannya siang, sorenya kan pulang tuh Nabi Ismail. Terus Nabi Ismail tanya ke istrinya, wahai istriku, apakah ada orang yang datang ke rumah kita dan menjumpai kamu gitu kan. Istrinya jawab, ada suamiku gitu kan. Dan kami berbincang. Kemudian dia mengatakan, ini. Pokoknya berbincang lah. Dan saya mengatakan tentang keadaanmu, gini gitu kan. Terus Nabi Ismail bertanya lagi, apakah ada pesan yang dititipkan kepadamu, wahai istriku gitu kan. Istrinya jawab, ada. Beliau berpesan agar kamu mengganti atau mengubah palang pintu rumahmu, wahai suamiku gitu. Kemudian Nabi Ismail mengatakan, sesungguhnya dia itu adalah ayahku. Dan palang pintu yang dimaksud adalah dirimu. Ayahku memerintahkan untuk menceraikanmu. Maka aku kembalikan kamu kepada orang tuamu dan silahkan kembalilah kepada orang tuamu. Jadi, mulai detik itu, Nabi Ismail menceraikan istrinya. Dah, pertama. Kemudian waktu berganti, ya kan. Nabi Ismail menikah lagi dengan satu orang perempuan yang juga di daerah lokasi yang sekitaran tempat tinggal Nabi Ismail. Udah. Nabi Ismail waktu hari itu pergi kerja juga, ataupun pergi cari nafkah lah gitu. Nabi Ibrahim datang lagi berkunjung. Ada lagi lah percakapan antara Nabi Ibrahim dengan si istri yang kedua. Nabi Ibrahim bertanya, di mana suamimu? Kemudian si istri menjawab, suamiku sedang mencari nafkah untuk kami. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya lagi, bagaimana keadaan keluargamu, bagaimana keadaanmu, bagaimana situasi kalian dalam rumah tangga, gitu kan. Kemudian si istri ini menjawab, alhamdulillah, kata dia itu. Alhamdulillah kami memiliki kecukupan, kami baik-baik saja, gitu kan. Pokoknya hal baik-baik semua diceritain. Nabi Ibrahim bertanya, apa yang kalian makan? Si istri menjawab, daging. Nabi Ibrahim tanya lagi, apa yang kalian minum? Si istri menjawab, air. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah berkahilah mereka dengan makanan dan air yang mereka miliki, gitu kan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, jadi nanti kalau seandainya suami kamu pulang, titip salam dariku dan katakan kepadanya untuk mengokohkan palang pintu rumahnya, gitu. Udah, pergi Nabi Ibrahim. Udah sore ataupun udah malam lah gitu. Pulanglah Nabi Ismail. Nabi Ismail tanya lagi ke istri beliau, wahai istriku, apakah ada yang datang, ada yang bertamu, ada yang menemuimu gitu kan. Istrinya bilang, ada. Iya wahai suamiku, ada seorang orang tua yang datang. Beliau menanyakan keadaan kita, pokoknya ceritalah dari awal sampai akhir gitu kan. Kemudian Nabi Ismail bertanya, apakah ada pesan yang dititipkan oleh orang tua tersebut kepadamu? Si istri mengatakan, ada suamiku. Beliau mengatakan untuk mengokohkan palang pintu rumahmu. Nah, akhirnya Nabi Ismail mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya beliau ini adalah ayahku. Yang dimaksudkan dari palang pintu rumahku itu adalah dirimu. Jadi ayahku memerintahkan aku untuk mempertahankan kamu sebagai istriku. Begitu. Udah, akhirnya Nabi Ismail hidup bersama istri beliau. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari video ini atau cerita ini, istri yang pertama, seperti yang teman-teman dengar dari cerita aku, bahwa istri yang pertama ini membeberkan atau mengeluarkan keluh kesah dari dalam rumah kepada orang lain. Padahal dia nggak tahu siapa orang tua ini, belum jelas. Apakah dia orang lain, apakah dia orang dalam rumah, apakah itu musuh, apakah itu teman, apakah itu semuanya. Pokoknya dia belum tahu, tapi dia membeberkan kelemahan, keburukan, semuanya deh tentang keluarga dia ataupun tentang suami dia kepada orang lain. Sedangkan istri yang kedua, beliau sedikit pun tidak menceritakan kejelekan tentang rumah tangganya, kejelekan suaminya, kelemahan-kelemahan yang mereka miliki atau segala macam. Tapi beliau, istri yang kedua nih, malahan mensyukuri, mengatakan alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah, segalanya gitu, yang kebaikan-kebaikan yang ada pada suaminya dan rumah tangganya. Sehingga Nabi Ibrahim menyetujui ataupun menyuruh Nabi Ismail untuk mengkokohkan atau mempertahankan istri yang kedua ini. Nah teman-teman,
kita bisa mikir nih bahwa suri tauladan yang bisa kita ambil lebih banyak di istri yang kedua. Istri yang pertama ini menciri-cirikan bahwa kita itu sebagai perempuan jangan cepat menceritakan aib keluarga kah gitu kan kepada orang lain, yaitu tentang suami, tentang rumah tangga gitu. Nanti ini teman-teman yang udah nikah, kalau yang belum nikah siap-siap aja. Oh! Terus kalau istri yang kedua, ya itu yang terbaik. Apapun yang ada dalam rumah tangga, nggak usah orang lain tahu. Apalagi kan ini posisinya Nabi Ibrahim kan nggak diketahui orang ini siapakah beliau gitu kan, nggak ada yang tahu. Makanya itu teman-teman, intinya apapun yang ada dalam keluarga kita itu diusahakan yang keburukan-keburukannya nggak usah diketahui orang lain. Mau itu tentang anak, mau itu tentang suami, dan ceritain yang baik-baiknya aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram aku @kaktushitamPutih. Dan share video ini apabila bermanfaat kepada teman-teman solihah lainnya. Kalau ada kekurangan ataupun mau komentar-komentar kritik saran, boleh di kolom komentar atau langsung DM aja ke Instagram aku, nggak apa-apa kok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.